إلى بيان محيا برصد أمد أربابها ورسما سمس البيان في صدور العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ويا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسه بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat rahmat, hidayah dan hidayahnya. Kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat panjang umur dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Sebab tidak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat dilangkahkan menuju masjid Allah. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita yang sudah mendapatkannya semoga senantiasa dipelihara oleh Allah dan diberikan istiqomah hingga penghujung usia. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang tak pernah berselawat kepadaku. Yang berupa lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berpesan kepada khatib pribadi khususnya dan kepada jamaah umumnya untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu meningkatkan keimanan dan ketakwaan di tengah zaman yang semakin sulit seperti ini bukan perkara mudah. Namun setidaknya sudah ada, dan yang sudah kita raih tidak terlepas kembali. Hanya karena alasan dunia, sambil tetap waspada dan berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam penyesalan abadi. Karena ketakwaan inilah yang bisa mendapatkan kita kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat nantinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentu tak punya jaminan terlepas dari jeratan dosa. Namun kondisi ini sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala selaku yang Maha Pencipta dan Maha mengetahui keadaan makhluk yang diciptakannya. Karena itu Allah telah memerintahkan kita untuk bertaubat, sebagaimana surah At-Tahrim ayat 8 yang khatib bacakan ketika muqaddimah tadi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Melalui ayat ini, meski tidak secara langsung, Allah juga hendak berpesan kepada para hamba-hambanya bahwa Dia membukakan pintu ampunan kepada mereka, sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertaubat sementara Dia menutupi pintu ampunan. Namun ampunan itu tidak serta-merta diberikan kepada kita selaku hamba sampai kita berusaha keras mendapatkannya. Salah satu dengan bertaubat nasuha tadi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang dijalani dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-setengah atau tidak sekedar main-main. Artinya hari ini kita bertaubat, esok kita berdoa lagi, esoknya bertaubat lagi, dan seterusnya. Lebih jauh para ulama merinci sejumlah syarat taubat nasuha. Yang pertama adalah niat. Niat kita bertaubat harus tulus dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji seseorang atau hanya karena ingin terlihat soleh. Karenanya taubat ini harus dibangun atas niat yang lurus, benar-benar mengharap ridha dan ampunannya. Kedua, para ulama menyebutkan syarat taubat nasuha itu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Disinilah sulitnya bertaubat kepada Allah. Sebab hati kita seringkali sulit diajak menyesali perbuatan salah yang telah kita lakukan. Bagaimana kita akan taubat bersungguh-sungguh jika hati kita tak menyesal atau tidak mengakui kesalahan? Yang ketiga, syarat taubat nasuha ialah menghentikan semampu mungkin segala dosa, baik kecil maupun dosa besar. Sebab tak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat. Yang dimaksud berhenti adalah tidak hanya berhenti dari dosa yang kita taubati, tetapi dari segala dosa. Jika kita ingin betul-betul mencapai derajat nasuha, selama ini barangkali masih ada yang memahami bahwa taubat adalah menghentikan dosa tertentu, tetapi masih merasa suka mengerjakan dosa yang lain. Maka dalam konsep taubat nasuha, semua dosa semampu mungkin harus kita tinggalkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, jika kita ingin meraih taubat nasuha, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang sama di masa yang akan datang. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Para ulama menegaskan, selain bertekad tidak mengulangi, tidak berusaha mengganti atau menebus kesalahan yang telah lalu. Contohnya, jika kita pernah meninggalkan kewajiban, maka gantilah. Jika ada sholat atau puasa yang pernah ditinggalkan, maka gantilah dengan qada. Jangan karena kita merasa sudah bertaubat, kesalahan yang lalu dianggap sudah selesai. Jika kita dahulu tidak mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah. Jika sebelumnya tidak pernah sholat dan puasa,
maka setelah taubat kewajiban itu ditunaikan. Hadirin sekalian, taubat seorang muslim berbeda dengan seorang non-muslim yang masuk Islam. Bagi seorang muslim, kewajiban-kewajibannya yang telah lalu menurut pendapat yang rajih, yang sahih, tetap harus diganti. Sementara non-muslim ketika masuk Islam, maka kewajiban yang telah lalu tidak perlu diganti atau diqadha. Selanjutnya, taubat nasuha adalah dilakukan pada waktunya. Ini artinya taubat pun ada waktunya. Lewat dari waktu itu kita tidak akan diterima. Waktu taubat tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat, maka bertaubat. Setelah matahari terbit dari barat, maka taubat tidak akan ada artinya. Sebab itu adalah tanda-tanda berakhirnya zaman dan tanda runtuhnya alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kedatangan sebagai tanda-tanda rohmu tidaklah bermanfaat lagi keimanan seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanannya. Sementara waktu khusus adalah saat ajal menjelang alias ataupun sakratul maut. Karena itu manakala ajal datang, maka tidak ada artinya taubat yang kita lakukan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan apabila ajal datang kepada seseorang di antara mereka. Quran surah An-Nisa ayat 4. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun syarat-syarat ini merupakan syarat taubat yang dosanya berkaitan langsung dengan hak Allah. Sementara jika dosanya menyangkut hak sesama manusia, maka kita harus terlebih dahulu memohon maaf kepada bersangkutan atau kepada orang yang pernah kita zalimi sebelum memohon ampunan kepada Allah. Jika ada yang pernah kita rampas, maka segeralah kembalikan. Bagaimana jika yang bersangkutan sudah tiada dan sulit ditemui, maka banyak-banyaklah memohon ampun untuknya agar amal ibadah kita kelak tidak diambil oleh Allah, diambil oleh Yang Maha Kuasa, agar amal ibadah kita kelak tidak diambil oleh orang yang bersangkutan sebagai penebus kesalahan kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perintah Allah kepada kita semua untuk bertaubat, dan jangan pernah kita abaikan, sebab tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecil untuk kemaslahatan para hambanya. Tidaklah Allah memerintahkan taubat kecil untuk kebaikan kita semua, agar segera menyadari kesalahan yang pernah diperbuat sekaligus sebagai salah satu cara perbaiki keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Wahai orang-orang yang beriman, dan takutlah kamu di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian diberi balasan atas apa yang telah ia kerjakan. Kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah, baik itu orang yang kaya, miskin, jelek, tampan dan kaya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberi balasan atas apa yang telah kita lakukan ketika semasa hidup di dunia.
Apabila kita suka mengerjakan amal-amal baik, maka surgalah yang kita dapati peroleh. Apabila kita mengerjakan amal keburukan, maka azab yang pedih yang akan kita terima. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan semoga mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri pribadi khatib sendiri. Di sini khatib juga berminta maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena khatib sendiri adalah mengganti ustaz ataupun khatib yang sedang berhalangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsihi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شقاتك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلا يعظكم لعلكم تذكرون